Demikian, monggo kalau ada sesi tanya jawab, kalau tapi yang ringan-ringan saja, nanti jadi serius. berapa pertanyaan? Apa waktunya, pakai waktu 10 menit ya? Ini pas. Iya, terima kasih Pak Gus Baha yang sudah menyampaikan cukup baik ya untuk pencerahan kita semua terkait dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bagaimana kita mensikapi salah benar, begitu juga terhadap orang-orang yang mungkin selama ini tidak kita duga, ternyata banyak hal-hal yang kita dapatkan pada sore hari ini. Saya yakin dari pemirsa atau dari Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun virtual ada hal-hal yang akan ditanyakan. Kita masih punya waktu cukup, kurang lebih 1/4 jam. Oh, kelamaan ini. Kelamaan, iya. Tadi 10 menit perjanjiannya. Iya. Tadi 10 menit. Iya. Kami persilahkan dari yang hadir terlebih dahulu. Sudah sangat jelas berarti ini. Sudah pinter semua. Ya, ini ada pertanyaan. Yang pertama katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus Baha, dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari. Semoga. Gimana, ulang lagi? Dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari-hari. Begini ya, jadi andaikan kita baca banyak, setidaknya sering mau mendengar. Nah, hidup itu sangat baik, bukan sekedar baik, sangat baik. Misalnya kita sedang dapat nikmat, ya Islam menganjurkan syukur. Syukur itu ya dapat pahala. Kalau sedang banyak masalah seperti sekarang, mungkin ada pandemi apa, Islam mengajarkan sabar. Sabar itu juga pahala. Nanti kalau kita masih hidup, yang rumat anak bojo ya ibadah. Nanti kalau mati karena penyakit mat'un atau ta'un juga syahid. Jadi Islam melihat hidup itu rileks, karena ya memang rileks. Ketika ada orang miskin susah makan enak, itu kata ulama, idamuhu alju. Kalau kamu ingin makan enak, kata si miskin ya ingin, gampang makan enak itu. Kamu sangat lapar, nanti semuanya juga enak. Jadi itu nubuah. Jadi Nabi itu resepnya kamu coba. Kalau sampean puasa melihat tempe itu sudah tertarik sekali. Tapi kalau kamu sudah habis makan melihat sate kurang enak, ini kurang enak, karena saking memang sudah semuanya nafsu kan. Tapi sudah puasa semuanya enak. Jadi kalau ingin nubuah, misalnya kita miskin itu ada fadilahnya orang miskin, keutamaan orang miskin. Itu malaikat ngauditnya bingung karena mau diaudit apanya, nggak punya apa-apa kan. Jadi artinya barokahnya miskin, kita hisabnya juga ringan, mau diaudit apanya nggak punya bapak. Iya kan? Nah, yang orang kaya, barokahnya kaya bisa amal, bisa ikut bantu masjid, bantu madrasah, bantu kebaikan. Nah, itu berpikir nubuah. Terus kedua, terbiasakan yang agak unik, ini mungkin wilayah medis. Yang agak unik dalam Islam itu mimpi itu mimpi itu sama kenyataan itu tinggi mimpi derajatnya. Andai kan orang masih zaman orisinil, mimpi sama hidup nyata itu hebat mimpi. Karena begini, misalnya saya melihat ibu-ibu sama bapak-bapak melihat langsung seperti ini, saya mesti berpikir nafsu. Kalau yang saya punya kepentingan ini tak anggap orang prospek, kalau yang nggak punya kepentingan tidak prospek. Pertanyaannya adalah, orang yang saya anggap prospek bisa membantu saya, ternyata jenisnya kikir. Yang tak anggap tidak prospek ternyata jenisnya dermawan. Kita kan sebenarnya nggak tahu. Lalu pertanyaannya, pandangan kita terhadap orang lain itu berdasar fakta apa berdasar harapan? Berdasar harapan. Tapi kita ngeklaim seakan-akan itu fakta. Nah, beda dengan mimpi. Asal tidurnya bener loh ya, tidak makan banyak terus ngorok tidur itu. Tidurnya bener, misalnya kita posisi normal, wudu, setelah wudu baca ayat kursi terus tidur
kayak posisi orang meninggal ya, apa mujur utara ya. Ya, pokoknya kayak orang meninggal itu. Ya, utara dan selatan terus menghadap kiblat. Itu kalau mimpi itu ada alamat-alamat yang lebih orisinal daripada kehidupan nyata. Ini contoh agama. Nah, artinya gini, makanya Nabi pernah ngendikan mimpi itu bagian dari 46 dari bagian kenabian. Itu jumlahnya 46%. Tapi ya tidur yang seperti tadi. Artinya gini, sarana kita bisa mendeteksi alam gaib, kalau boleh dibahasakan alam gaib, itu sebetulnya orang Islam itu masih punya sarana satu, yaitu mimpi. Karena dengan mimpi ini semua organ kita, semua sistem kita itu kayak off. Setidaknya sistem keinginan kita. Yang ada adalah pemberian gitu, cara berpikir agama lah ya. Saya tidak tahu kalau cara berpikir media. Jadi kalau orang tidur, itu sistem keinginannya dia kan habis, hilang. Yang ada keinginan Allah. Jadi dia posisi diberi. Tapi kalau kita terjaga gini, melihat orang lain, wah ini prospek, ini enggak. Padahal faktanya orang ini yang kita sebut prospek ternyata antipati sama kita atau enggak keinginan nolong kita. Yang kita bilang enggak prospek justru orang yang di hatinya ingin menolong kita, kan enggak pernah tahu kita. Makanya banyak orang salah pilih kan di situ. Karena bagaimana orang lain kamu vonis atau kamu hakimi, kamu statuskan sesuai keinginan kamu. Kalau mimpi kan enggak bisa. Nah sehingga kalau dalam penelitian Bu, kenapa Nabi itu, mimpinya Nabi itu wahyu. Ya kan kalau dalam agama kan mimpinya Nabi itu wahyu. Karena tidurnya normal gitu. Normal artinya kelas A tadi lah. Makanya banyak orang awam pun yang wah sing tak sakseni persis mimpiku, yang saya saksikan persis mimpi saya. Orang awam saja ngalami, apalagi yang Nabi. Nah, artinya untuk mendeteksi nubuah selain tadi ya, kita kan seperti yang saya ceritakan berkali-kali. Kalau ingin nubuah itu sebenarnya gampang, maksudnya bermental nubuah. Kalau saya sekarang hidup, ya anggap saja bisa melakukan kebaikan lagi. Kalau sekarang saya mati atau akan mati, anggap saja mati itu mengakhiri semua potensi keburukan Anda. Sekarang mungkin kita ada zina, ada korupsi, ada maling, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan maksiat di masa depan? Dengan mati potensi itu hilang. Makanya Nabi melihat mati itu ya sederhana. Wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan kami ketika hidup kami menambah kebaikan. Matikan kami jika mati itu mengakhiri kejahatan. Jadi Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, ketika saya hidup, dianggap saja ini potensi menambah kebaikan. Kalau saya mati, dianggap mawon mengakhiri semua kejahatan. Sehingga ya mati itu pasti baik. Makanya kalau ada koruptor, ada preman mati, kalau kiai-kiai saya baik ya, sampai orang-orang tidak ikhlas. Baik di mana orang penjahat gini? Padahal kiainya di hatinya ya baik, sekarang tidak penjahat lagi, sudah mati. Nah itu ada ilmunya sebetulnya, karena kematian itu punya sisi positif. Orang tidak bisa jahat lagi. Ya saya kira demikian.